kaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, apakah dianjurkan puasa 9 hari full atau hanya tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah? Kemudian apakah para sahabat ada yang mengamalkan itu? Yang pertama, Anda akan bacakan ya. Hadis Hafsah radhiyallahu taala anhu. Hafsah ini istri Nabi. Dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama Ashura wal ashr wa thalathati ayamin min kulli syahr. Bahwa Nabi SAW nggak pernah meninggalkan puasa Ashura, puasa 10 awal Dzulhijjah, 3 hari tiap bulan. Namun sanadnya ini diperselisihkan. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan bahwa wa kana la yada'u siyama tis'in Dzulhijjah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di Dzulhijjah. Wa kana yasumul ashr Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan sahabat yang puasa 9 hari ini, yang 10 awal Dzulhijjah ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ada riwayat bahwa Hasan al-Basri seorang tabi'in, dan Ibnu Sirin dan Qatadah, dan ini adalah pendapat aktsarul ulama, pendapat kebanyakan ulama mengatakan dianjurkannya puasa 9 hari berdasarkan hadis dan perbuatan para sahabat tadi. Memang ada hadis Aisyah yang membuat orang bingung. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman al-ashraqat." Aku nggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 hari ini. Nggak ada puasa. Berarti full Nabi nggak puasa. Gimana dengan Arafah? Nabi nggak puasa juga. Padahal Nabi nganjurkan untuk puasa. Ini Aisyah tidak melihat. Tidak melihat sama sekali. Di sini para ulama bagaimana menjawab hadis riwayat Aisyah. Aisyah ini menceritakan apa yang dia lihat. Istri Nabi menceritakan yang mereka lihat juga. Maka sebagian mengatakan yang punya ilmu tambahan itu lebih diutamakan daripada yang mengatakan tidak tahu, tidak melihat. Tapi riwayat yang lain mengatakan Nabi melakukan puasa tersebut. Manapun jamaah, jawaban para ulama tentang hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala adanya hadis yang mensifati hal itu, bisa jadi Aisyah tidak melihat Nabi SAW puasa full. Maknanya itu. Karena Nabi jelas menganjurkan puasa tanggal 9. Jadi salah satu maknanya Aisyah tidak pernah melihat, artinya tidak melihat full beliau puasa. Sedangkan hadis Hafsah dan istri Nabi yang lainnya mengatakan Nabi puasa di kebanyakan hari-harinya itu. Jadi sebenarnya bisa digabungkan antara riwayat ini, perbuatan Abdullah bin Umar dia puasa, dan para tabi'in berpuasa, dan Nabi SAW beliau itu mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih utama diamalkan daripada amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa aja amalannya? Nabi mengatakan amal soleh sudah. Apa nanti ada yang bertanya, Nabi silaturahim enggak di 10 awal Dzulhijjah? Nabi berbakti sama orang tua enggak di awal Dzulhijjah? Nabi sedekah enggak di awal Dzulhijjah? Nabi apa sih yang dilakukan Nabi SAW? Nabi itu membuka peluang dengan sabdanya agar semua menjadikan 10 ini sebagai momentum memperbanyak amal soleh. Bentuknya apapun. Ada yang memang spesifik Nabi mengatakan SAW perbanyak tahlil, perbanyak tahmid, perbanyak takbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Jadi mungkin seperti itu jamaah. Ini Anda bacakan dari kitab Lataiful Ma'arif ya. Yang dikatakan bahwasanya sahabat yang puasa 10 awal Dzulhijjah itu di antara Abdullah bin Umar, 9 hari maksudnya. Kemudian Hasan al-Basri sebagai tabi'in, Ibnu Sirin juga tabi'in, Qatadah bin Da'amah Saudi seorang tabi'in. Kemudian, dan ini pendapat kebanyakan ulama, atau banyak dari mereka berpendapat seperti ini, yang tidak mau puasa nggak apa-apa. Jadi kita bicara amalan anjuran. Jadi bukan kita puasa 9 hari, enggak boleh kita mengatakan puasa. Kok harus puasa 9 hari? Enggak. Ini anjuran puasa, anjuran sedekah, anjuran berzikir, anjuran sholat malam, anjuran untuk beramal soleh. Yang jelas Nabi SAW puasa tanggal 9 Arafah, dan beliau menganjurkan untuk melakukan puasa di 9 Dzulhijjah.
Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Rasulillah, kaum muslimin sekalian. Kita sedang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Hari-hari yang sangat mulia di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ilallah min hadhihi al-ayyam yani 10." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal saleh, maknanya wajib ataupun sunnah, lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat berkata, "Wal jihadu fisabilillah." Apakah juga jihad di jalan Allah belum bisa menyamai amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah? Maka kata Nabi SAW, "Wal jihadu fisabilillah." Jihad pun jalan Allah belum bisa menyamai amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar bermedan perang membawa jiwa dan harta dan tidak membawa pulang keduanya. Itu amal yang luar biasa di sini. Di antara amal-amal yang sangat dianjurkan adalah ibadah haji, kemudian sholat Idul Adha, kemudian berkurban, kemudian memperbanyak takbir, tahlil, tahmid ya, selama dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 atau 13 Zulhijjah, dan puncaknya mulai dari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Dianjurkan untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang dianjurkan adalah puasa hari Arafah. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, puasa hari Arafah ini hampir setiap tahun ada saja permasalahan, perselisihan pendapat yang dibahas. Karena setiap orang muslim tidak mau luput dari masalah ini, terutama yang tidak mengerjakan ibadah haji. Karena orang kalau lagi haji, Nabi SAW tidak menganjurkan untuk berpuasa hari Arafah. Dan di hari Arafah dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW dikira oleh para sahabat sedang berpuasa sementara beliau haji, maka didatangkan kepada beliau satu bejana berisikan susu, kemudian beliau berbuka puasa atau menunjukkan kalau beliau sedang tidak puasa sementara haji. Dan beliau menganjurkan para sahabat untuk yang tidak sedang haji untuk berpuasa tentunya. Dan hadis yang mulia riwayat Imam Muslim, saya yakin tidak asing bagi setiap muslim. Waktu ditanya kepada Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, beliau mengatakan, "Ahtasibuhu yukaffiru sanatal madhi was sanatal ladzi ba'da." Saya berharap sekali puasa Arafah itu akan membersihkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Siapa yang tidak ingin teman-teman sekalian diampuni dosanya 730 hari. 1 tahun yang lalu 365 hari, 1 tahun ke depan 365 hari. 730 hari dengan puasa sehari. Tentu semua muslim akan mengejar ini. Kalau orang yang sedang haji, maka dia mendapatkan keutamaan hari Arafah, karena dia hadir dalam ibadah haji tersebut. Namun orang yang sedang tidak hadir, dianjurkan puasa. Tinggal yang kita ingin titik beratkan. Saya harus puasa mengikuti jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah, atau saya berpuasa mengikuti negara saya. Ini berbeda pendapat di antara ulama. Karena pendapat pertama mengatakan mengikuti wukuf di Arafah. Karena hadis Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau mengatakan dia bisa mengampuni dosa setahun yang lalu, setahun akan datang. Jadi kasusnya adalah penyebutan puasa hari Arafahnya. Maka pendapat ini, yang berbeda pendapat ini mengatakan berarti Saudi wukuf di Arafah atau jemaah haji wukuf di Arafah, maka yang lainnya ikut berpuasa. Pendapat yang kedua mengatakan tidak seperti itu pemahamannya. Ini mirip dengan puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha sama hukumnya. Yaitu beranjak daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang memerintahkan kita kalau kita melihat hilal, nah kita berpuasa. Man syahida minkum asy-syahra falyusum. Siapa yang melihat bulan itu, maka dia berpuasa. Ini walaupun ayat ini turun tentang masalah puasa Ramadan, tetapi berlaku padanya juga penentuan bulan-bulan Hijriah. Nah, di antaranya tentunya bulan Zulhijjah yang ada Idul Adha-nya. Sehingga akhirnya dari sini pendapat sebagian ulama yang berpegang pada bahwasanya tidak harus bersama dengan jemaah haji wukuf, tapi sesuai dengan negara masing-masing, mereka mengatakan ini hukumnya sama dengan Ramadan, tidak harus disamakan dengan keadaan Saudi. Dan ini tentunya juga berpegang pada dalil-dalil masing-masing. Maka dari apa yang sedang terjadi perselisihan ini, kami mengajak umat Islam untuk lebih bijaksana, saling menghormati dalam masalah menerima pendapat ini. Kalau ada di antara teman-teman kita yang berpikir untuk berpuasa karena berpegang pada pendapat pertama, menganggap itu adalah puasa Arafah, itu hak mereka. Apalagi ini adalah ibadah sunnah, jangan karena ini kita saling menyalahkan. Itu juga dengan yang berpegang pada pendapat tidak, kita harus mengikuti hilal, ru'yah hilal yang dilihat oleh pemerintah masing-masing wilayah setempat, maka tidak harus sama. Yang penting intinya dia di tanggal 9, karena pendapat pertama yang berpegang pada perkataan atau berpegang pada hari Arafahnya, mereka berpegang pada bahasa atau kata Arafah. Sementara yang berpegang pada melihat bulan hilal, mereka mengatakan hari Arafah itu sebenarnya selalu jatuh di tanggal 9 Zulhijjah. Berarti intinya bukan masalah Arafahnya, tapi tanggal 9 Zulhijjahnya. Sehingga mereka masing-masing punya hujah yang kuat satu sama yang lain. Kalau ada yang berpikir, misalnya untuk menerima
pendapat bahwasanya dia ikutin pemerintah setempat. Misal Arab Saudi terlebih dahulu 1 Zulhijjahnya, Indonesia lebih terlambat, sehingga pada saat Saudi sudah tanggal 10 Zulhijjah, sudah lebaran Idul Adha, sementara Indonesia baru masuk tanggal 9 Zulhijjah, mereka mengatakan tidak masalah berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Ini pendapat juga dipegang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada yang mengatakan tidak. Yang pendapat pertama, ya tanggal 8 Zulhijjah pun kalaupun itu terjadi 8 Zulhijjah di Indonesia, tapi karena orang sudah wukuf di Arafah, maka tetap dianggap bisa berpuasa. Kalau saran kami, Allahu a'lam, Anda melihat mana yang paling Anda suka dan Anda tenang, dan juga tentunya kalau kami menyarankan lebih tepatnya untuk mengikuti matlaq hilal atau tepatnya melihat hilal di wilayah masing-masing, sehingga tidak harus kita berpatokan wukuf di Arafah, karena ada sebagian wilayah yang sangat jauh perbedaan jam dan waktunya dengan Arab Saudi. Mungkin di ujung Amerika sana misalnya, atau mungkin di ujung Afrika, mungkin ada perbedaan jam yang sangat jauh, sehingga bisa saja orang sudah selesai wukuf di Arafah, sudah malam, mereka baru masuk di waktu pagi misalnya, contohnya, sehingga akhirnya juga bisa saja mereka berpuasa tapi orang sudah keluar dari Arafahnya. Oleh karena itu, yang paling aman adalah kita berpegang pada tanggal 9-nya, dengan niat itu adalah puasa yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman berpendapat atau berpegang pada pendapat yang menganggap ya sudah kita pokoknya wukuf di Arafahnya, maka itu hak Anda tentunya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan kami sangat menekankan dan menganjurkan agar jangan luput untuk memperbanyak ibadah intinya di waktu-waktu ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.